Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang tu apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu macam polis je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal tu lah semua bahasa dia nak i kan. Pasal Upin Ipin cakap i kan. Halo guys, tak habis-habis hal ini menjadi persoalan bagi para netizen karena bikin susah hal yang tidak penting, tak payahlah kena pikir banyak-banyak. Asal ya, kemarin ada salah satu konten kreator membahas bahasa Indonesia diakui di UNESCO, dan netizen mengatakan dan berkomentar di konten beliau itu bahasa Indonesia itu akar bahasa Melayu. Nah, yang dinamakan Melayu perlu digarisbawahi, Melayu itu tidak hanya di Malaysia saja. Saya hanya menyampaikan Melayu itu banyak. Karena bahasa Melayu itu Nusantara, lebih terbilang di ASEAN. Tapi hanya di setiap daerah itu pasti punya bahasa Melayu. Namun punya asas bahasa yang berbeda-beda walaupun dalam kategori Melayu. Karena sebelum adanya bahasa Melayu yang modern itu sudah mempunyai tahap-tahapan bermacam-macam bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu dari era sebelum Masehi sampai modern itu sudah ada kan. Kalau memang bahasa itu memang jati diri bahasa itu memang saya betulkan, tapi ya harusnya kita harus bisa mempunyai rasa toleransi diri kita sendiri, bukan hanya untuk kelingkungan saja. Karena banyak orang itu yang paling sulit mawas diri, berbenah diri. Nah, itu yang paling susah karena tidak semua orang itu sempurna dan tidak semua orang itu berlaku betul terus. Karena ya, mau selurus-lurusnya jalan itu pun pasti ada beloknya. Mau sehalus-halus dan serata-ratanya jalan itu pasti ada lubangnya. Makanya ibarat kata ada yang seperti segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulang, dan sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Makanya di setiap kebaikan pasti ya ada sisi keburukannya, dan di semua sisi keburukan tidak semuanya buruk, pasti ada unsur baiknya juga. Yang terpenting pandai-pandai diri kita mencikapi keadaan, menyikapi suatu kejadian apa yang telah kita jalani sehari-hari di kehidupan kita. Nah, seperti apa video yang saya ingin sampaikan ini adalah bentuk reaction orang tempatan yang membincangkan sebuah bahasa Indonesia yang diakui UNESCO. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama. Bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 50
buah negara selain daripada Indonesia. Dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama? Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak, kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Malah cadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin, semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan, buat dah dalam bahasa Inggeris. Wey, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu, kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun, kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Ramai sekali menjadi bahan perbincangan dan menjadi bahan persoalan bagi segelintir netizen. Nah, di video ini ada sebagian kalangan anak remaja, anak muda, anak kecil Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk bercakap karena semua itu efek dampak dari YouTube ataupun sinetron ataupun game. Nah, dari situlah terimbas dan teracuni bahasa Indonesia. Namun dari pihak netizen tersebut ada yang menjadikan persoalan. Tapi kalau untuk menurut saya pribadi itu tak ada masalah, lagi baik orang bisa bercakap berbagai bahasa, itu lagi bagus. Karena biasa disebut polyglot atau apalah, lupa saya. Nah, bahkan saya sendiri pun ingin boleh cakap macam-macam bahasa. Kalau saya pandai cakap Inggris serius, saya pun pasti kerja jauh. Ini saya pribadi. Tapi memang saya untuk bercakap pun susah. Kalau saya pribadi Melayu pun tak pandai. Biarpun saya lama dekat sini, ya apa boleh buat, itu tak jadi masalah. Namun ya tak perlu dipersoalkan lebih-lebih lah guys. Karena lagi baik orang
sini orang tempatan, ada sebagian yang fasih bahasa Indonesia. Ada juga orang Indonesia pun juga ada yang fasih bahasa Melayu. Tidak ada masalah sebetulnya. Itu tak ada merusak nama-nama baik negara karena di lingkungan poliglot itu orang banyak yang menguasai bermacam-macam bahasa. Kalau menguasai bermacam-macam bahasa itu pun lagi baik kemana-mana, mudah mencari akses berkomunikasi, mudah mencari lowongan pekerjaan, mudah mencari rekan bisnis, mudah mencari hal-hal baru yang di luar daerahnya sendiri macam itu. Makanya jangan pernah berpikir negatif soal bahasa-bahasa itu. Saya tidak pernah menyalahkan bahasa manapun. Ya memang kalau untuk kemarin sempat ramai untuk bahasa Indonesia itu memang diakui di UNESCO itu memang betul karena sekarang gini peminat ataupun mudah dipahami ataupun ya tahu sendiri bahkan bahasa itu bisa disebutkan juga menjadi jati diri bangsa. Apabila sebuah bangsa dalam di negerinya sendiri ataupun di dalam negaranya sendiri kalau keseharian memakai bahasa kebangsaan itu lagi baik. Karena bisa menampakkan, memunculkan suatu kebersamaan, persatuan, kedaulatan, kekompakan. Nah, dari situ sudah menjadi power bagi suatu masyarakat yang ada di negara tersebut. Karena boleh kita bercakap macam bahasa mana boleh saja, tapi untuk secara personal harus diterapkan dalam bahasa kebangsaan, yaitu ya bangsa apa masing-masing harus diterapkan secara utuh, diaplikasikan di lingkungan. Kadang juga macam-macam orang yang berperangan mempunyai karakter yang tak baik juga. Ada orang cakap ini salah, cakap itu salah. Memang netizen itu maha benar, tapi kalau untuk menilai kebenaran itu susah lah bro. Orang kalau mencari kebenaran seseorang itu paling susah. Yang paling mudah itu mencari kesalahan, paling pandai mengkoreksi kesalahan orang lain, lupa mengkoreksi diri. Ya kalau saya pribadi sebagai manusia, saya harap dan saya menjaga komitmen saya supaya pun saya bisa memanusiakan manusia, yaitu bisa tergolong hablum minan nas. Secara hubungan vertikal saja kita pun harus kita jaga. Secara horizontal pun kita harus jaga biar seimbang dalam ranah hubungan antara dunia dan akhirat. Makanya tidak ada untungnya juga mempersoalkan hal-hal tersebut. Karena itu hanya bagi mereka saja lah yang sensitif banget. Sedikit benda kecil pun jadi hal, apalagi benda besar. Kalau saya pribadi benda besar itu bagi saya kalau boleh saya perkecilkan. Kalau hal kecil pun saya anggap tak ada. Makanya hidup yang damai, nyaman, aman itu ya rileks saja. Ya janji tidak diusik kita, jangan pernah mengusik orang lain. Karena apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Karena hukum tabur tuai itu masih berlaku. Oke, sahabat-sahabatku, tetap ciptakan rasa kerukunan, rasa kekompakan, rasa saling menyayangi antara sesama. Karena kita sebagai manusia, apalagi saya pribadi yang tergolong dilahirkan di Muslim, karena pentingnya hablum minan nas itu hubungan manusia antara manusia itu juga harus dijaga betul-betul. Kalau saya selalu
sampaikan di setiap konten saya akan selipkan perkataan apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya maaf, saya minta dikritik. Saya lagi senang dikritik, tapi saya harap kritik yang baik-baik saja. Kritik yang bisa membangun mentality, pola pikir, cara pandang saya agar lebih baik. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena kita saling mengingatkan itu jauh lebih indah daripada kita saling mencela. Oke, vlog di Ridwan Channel cukup sekian. Semoga sahabat-sahabatku keadaannya baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.